Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang berkemenangan dalam hidupnya. Semua kita pasti mendambakan hidup yang menang dalam segala perjuangan kehidupan kita, dalam segala tantangan yang sedang kita hadapi. Kita mau menang melawan godaan iblis dalam kehidupan kita. Kita mau menang melawan berbagai jenis penyakit yang ada dalam kehidupan kita. Kita mau menang melawan segala godaan-godaan iblis dalam kehidupan keluarga kita. Kita mau menang menyekolahkan anak-anak kita sampai kepada jenjang cita-cita yang mereka mau. Kita mau menang dari berbagai pencapaian-pencapaian kehidupan yang kita targetkan dan akan kita capai ke depan. Saya pikir tidak ada seorang pun dari kita ingin kehidupan yang kalah. Dan semua kalau kita mau berjuang sampai saat ini, kita mau terus melangkah, kita mau tetap terus bekerja, kita mau tetap melakukan apapun yang baik dalam kehidupan kita, kita mau terus bertekun di dalam Tuhan supaya kita menang. Supaya kita sampai kepada hal yang berkemenangan. Dari segala apapun yang sedang kita alami dan sedang kita perjuangkan. Maka yang benar adalah kita harus terus menanamkan mental pemenang dalam kehidupan kita. Bukan mental orang yang kalah. Tanpa ku coba pun aku sudah pasti tidak menang. Banyak saingan, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak. Aku tidak punya banyak hal untuk kuandalkan, aku yakin tidak akan menang. Bapak Ibu, kita harus memiliki sekali lagi yang dikatakan mental pemenang. Agar benar-benar kita hidup di dalam kehidupan yang selalu berkemenangan. Tak ada seorang pun yang ingin kehidupan yang kalah di dunia ini. Dari semua apa yang kita hidupi, sekali lagi kita berharap menjadi orang-orang yang menang. Dan di banyak hal kita berusaha melawan supaya kita tidak kalah. Di banyak hal kita berusaha, berupaya semaksimal mungkin sekuat pikiran dan tenaga kita untuk menghindari yang namanya kekalahan. Baik dalam kehidupan karir, sekolah, belajar, berbisnis, kehidupan berumah tangga, masalah kesehatan, terlebih di tengah pandemi ini, kita berupaya supaya kita menang melawan yang sedang kita hadapi dan imun kita tidak kalah untuk semua yang sedang kita hadapi ini. Maka demikian juga dengan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 20 ini, di mana Mazmur ini dipakai untuk memberangkatkan raja dalam persiapan perang
dengan satu keyakinan, dengan satu harapan, dengan satu cita-cita, supaya raja yang diberangkatkan ini dalam medan perang dan pertempuran itu satu hal, supaya mengalami kemenangan. Maka Mazmur ini dinyanyikan untuk mengingatkan umat Tuhan bahwa raja, para pemimpin orang-orang Israel itu, dan diyakini dan Tuhan sebagai pemimpin yang sejati bagi mereka, ketika raja diberangkatkan dengan nyanyian, doa dan permohonan di hadapan Tuhan, harapan umat itu dan harapan raja itu adalah supaya raja menang melawan para musuh atau orang-orang yang bermaksud untuk memusnahkan umat pilihan Tuhan. Dengan demikian maka kita pahami bahwa sebenarnya di atas semua itu Tuhanlah yang memimpin umatnya. Maka mereka memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tetap berpihak pada mereka. Supaya Tuhan selalu menyertai mereka. Supaya Tuhan memberikan hikmat bagi raja mereka. Supaya Tuhan memberikan akal sehat, memberikan hikmatnya, pertolongannya, pimpinannya, rohnya bagi raja agar ia berhikmat memimpin pasukan perangnya untuk memerangi bangsa lain. Maka Tuhanlah yang berperang atas kita. Dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhanlah yang berperang atas kamu dan kamu akan diam saja. Diam saja yang dimaksud bukan berarti pasif tanpa melakukan apa-apa, tapi di dalam semua perjuangan itu ada Tuhan yang selalu menyertai, memimpin dan selalu memberkati umatnya. Maka Mazmur ini dipakai dalam ibadah sebelum seorang raja dan pasukannya maju ke medan perang. Karena tugas raja adalah memimpin perang, maka di dalam doa, di dalam nyanyian dan di dalam ibadah mereka akan memberangkatkan raja itu dengan harapan, dan umat itu berkumpul di dalam bait Allah akan diberikan korban persembahan kepada Allah. Mereka datang merendahkan hati di hadapan Allah, memohon pertolongan dari Allah supaya Allah menyertai raja dan pasukan-pasukan perang untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Maka sebagai orang yang meminta tentu tangan harus dibawa. Sebagai orang yang memohon tentu tangan harus dibawa. Ikut ditoru do tangan mangido. Itu filosofi yang kita miliki. Artinya adalah di dalam kerendahan hati sebelum mereka melakukan peperangan itu dan memerangi bangsa lain, mereka memohon di dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Maka mereka meminta supaya Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan berpihak, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya. Maka raja atau imam akan berdoa mewakili umat Israel. Dan inti doa itu adalah seperti yang tertulis dalam ayat 2 sampai pada ayat yang ke-6. Maka dikatakan seperti ini, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kenapa kiranya Tuhan menjawab engkau dalam waktu kesesakan? Karena dalam peperangan itu diyakini adalah masa yang sulit. Karena harus mengatur strategi, cara yang baik untuk mengalahkan musuh, biar jangan sampai menguasai daerah mereka, maka ini adalah dianggap sebagai masa kesesakan. Dan kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Artinya adalah Allah Yakub dikaitkan dengan bagaimana Allah melindungi Yakub, menolong Yakub, menyertai Yakub dalam kisah Yakub, dan dia bergumul dalam pergumulannya di tepi sungai Yabok. Dia memenangkan pergumulan itu. Kalau kau tidak merangkul aku, kalau kau tidak menyertai aku, maka aku tidak akan bisa memenangkan pergumulan ini. Dan benar-benar Yakub memenangkan pergumulan itu bersama dan di dalam pertolongan Tuhan. Maka Allah yang samalah juga yang akan menyertai umatnya, yang akan menyertai Daud, yang akan menyertai pemimpin mereka untuk memimpin bangsa Israel itu dalam peperangan. Jika Allah menyertai Yakub pada waktu itu dan melepaskan dia dari berbagai kesulitan berat dalam kehidupannya, Allah yang sama itu juga akan menyertai bangsa dan umat Israel dalam peperangan itu, dalam pergulatan yang besar itu. Maka dalam kebiasaan bagi umat Allah, perang itu tidak akan mungkin dapat terhindarkan. Mereka akan diserang dalam peperangan itu, musuh mereka kadang jauh lebih besar dari mereka, teknik mereka jauh
Apa yang mereka miliki lebih jauh, lebih luar biasa daripada bangsa Israel. Apa yang strategi yang mereka susun, banyaknya jumlah pasukan dan sebagainya, itu jauh kadang lebih besar dari kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Israel. Tetapi raja dan umat datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab di atas segala sesuatunya, sebab di atas dari semua itu, mereka yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong mereka. Bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan bagi mereka. Kiranya Tuhanlah yang memberikan penyertaannya bagi mereka. Itu sebabnya dalam ayat 3, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Sekali lagi Bapak Ibu, bait Allah bagi umat Israel adalah sebagai identitas mereka. Itu sebabnya bait Allah yang ada di Sion itu berada di tempat yang tinggi, berada, diyakini berkat akan selalu mengalir dari bait Allah itu kepada umatnya. Jadi selalu ada hubungan antara bait Allah dengan semua proses perjalanan kehidupan umat. Karena yakini dari bait Allah itu akan datang berkat, penyertaan, sokongan, dan dari sana akan dikirimkan segala bantuan, dari sana akan lahir doa-doa, dari sana akan datang permohonan-permohonan, dan dari sana akan dicurahkan banyak kebaikan bagi perjuangan bangsa Israel dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya dikatakan dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan korban bakaran. Itu artinya adalah mereka memohon kehadirat Tuhan dalam pertolongan kasih setia Tuhan, supaya Tuhan dari tempat kudusnya menyokong, dari tempat kudusnya memberikan bantuan, dari rumahnya dan dari baitnya Tuhan menolong, supaya umatnya memperoleh dan mendapatkan kemenangan. Maka Tuhan mengingat dan menyukai segala persembahan umatnya. Dan Tuhan akan memberikan apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, arah bait Allah itu, tempat bait Allah itu menentukan, dan dari sana mereka yakini segala berkat yang terbaik, yang luar biasa akan datang menyertai kehidupan mereka. Itu sebabnya ketika bait Allah itu pernah hancur, mereka menyatakan bahwa kehidupan mereka seperti gersang dan tidak memiliki apa-apa, dan identitas mereka sudah hilang. Tapi dalam firman ini, dan mereka katakan begini dalam ayat 4, kiranya, ayat 5, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Di atas segala semuanya itu, di dalam semua strategi perang, dalam semua susunan yang sudah direncanakan dengan baik oleh raja, maka mereka memohon, kiranya segala yang terbaik dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Maka di atas semua itu kita lihat terjadilah kehendak Allah atas kehidupan umatnya. Kalaupun mereka berhasil, itu adalah karena Tuhan yang menyertai mereka. Tetapi kalaupun umatnya mengalami kekalahan, Tuhan menghendakinya demikian. Jadi semua bagusnya strategi mereka, pasukan perang yang banyak, atau alat perang yang mereka pakai dengan sangat luar biasa, di atas dari segala itu, Tuhanlah yang paling menentukan dalam kehidupan umatnya. Maka jangan bergantung pada hal-hal yang sudah mereka rancangkan, sebagus apapun strategi, sebanyak apapun pasukan, sebagaimanapun luar biasa pasukan tempur yang sudah dipersiapkan, kalau bukan karena Tuhan, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Maka selanjutnya pada ayat 7 sampai ayat 10 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Maka setelah raja itu, para imam itu berdoa mewakili para umat itu, pada ayat yang ke-7 Daud mengungkapkan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan memberikan dan menjawab doanya dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Bapak Ibu, dari semua apa yang kita alami dalam kehidupan ini, harus kembali menyatakan semua boleh terjadi dari sepengetahuan Tuhan. Semua boleh kita alami
dari perkenanan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan dari kuat kita, bukan dari gagahnya kita, bukan banyaknya apa yang kita punya dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan tidak menyertai, toh kita tidak akan memperoleh apapun dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah andalkan dirimu, jangan pernah bilang semua pencapaianmu, perolehanmu, dan apapun yang kau miliki di dunia ini, itu murni karena kekuatanmu dan hasil dari keringatmu. Tidak. Kalau Tuhan tidak menyertai dan memberkati apapun yang kau kerjakan, tidak satu pun yang dapat berhasil dalam kehidupanmu. Maka dalam firman ini kita yakin pemazmur Daud di sini sampai kepada kesadaran semua boleh terjadi itu karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, sekarang aku tahu kemenangan ini, apapun yang boleh kita terima dalam kehidupan kita, hanya bersumber dari Tuhan, hanya berasal dari Tuhan. Tidak ada apapun yang kau peroleh dalam hidupmu Bapak Ibu Amanginang, semua karena kekuatanmu tidak, tapi karena berasal dan datangnya dari Sang Pemberi berkat itu. Maka jangan terlalu banyak pikiranmu kepada berkat-berkat tanpa memperdulikan kepada pemberi berkat. Yang utama adalah yakini pemberi berkat itu, maka berkat-berkatnya akan selalu mengalir dalam kehidupanmu dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Maka kita harus melihat berbeda dari pandangan dunia ini. Kalau dunia ini memandang kau luar biasa ya karena usahamu, kau bisa sekolahkan karena jeripayahmu, kau bisa mendapat kemenangan karena begini dan seterusnya. Sama dengan ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Maka banyak orang yang gagal melihat berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang yang gagal melihat semua yang dia miliki berasal dan bersumber dari Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Dia lebih melihat kepada usahanya, upayanya, cara-cara, trik, strategi, susunan, jadwal dan sebagainya, dan apa yang dia buat, rencananya dan seterusnya. Semua itu boleh untuk menolong kita sampai kepada titik yang Tuhan mau, tetapi bukan itu satu-satunya jalan bagi kita untuk memperoleh apa pencapaian kita hari ini. Mereka bilang mereka menang karena kereta mereka yang luar biasa, karena kuda mereka yang luar biasa, karena pasukan perang mereka yang banyak, karena strategi perang yang luar biasa, susunannya yang baik, karena mantapnya persiapan dan seterusnya. Tapi dikatakan di sini kita tidak boleh bermegah karena itu, tetapi kita hanya bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Sekali lagi, semua boleh terjadi karena seizin dan karena perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan adalah pahlawan perang yang bertindak bagi umatnya. Kalau raja boleh memenangkan dengan pasukan-pasukannya, ingat ada Tuhan yang selalu ikut campur dalam peperangan itu, memenangkan umatnya. Semua itu boleh mereka nikmati dan alami karena Tuhan yang telah menyediakan kemenangan bagi mereka. Maka sebenarnya raja dan pasukan hanya tinggal maju bertempur untuk meraih kemenangan itu. Yang menganugerahkan dan memberikan kemenangan itu adalah Tuhan. Jadi penyertaan dan pertolongan Tuhan menjadi jaminan kemenangan ketika mereka maju berperang. Di luar dari semua yang mereka susun dan aturkan itu, Tuhan berada pada pihak mereka. Maka Tuhan memberi kemenangan. Mereka tidak dapat memegahkan diri mereka. Mereka tidak boleh anggarkan jagonya strategi mereka. Mereka tidak bisa andalkan kekuatan alat perang mereka. Mereka tidak bisa anggarkan jumlah pasukan mereka, kuda mereka, kereta mereka. Bahkan karena diri mereka sendiri, kita tidak boleh bermegah di dalam diri kita. Tetapi kita hanya boleh bermegah di dalam Tuhan. Semua itu terjadi karena seizin Tuhan. Jika musuh boleh rebah, ayat yang ke-9, musuh boleh jatuh. Tetapi ingat, karena perkenanan Tuhan, kita boleh bangun berdiri dan tetap tegak. Ini yang luar biasa. Jikalau musuh dapat menjadi rebah, jikalau musuh menjadi jatuh di dalam peperangan itu, dalam hal apapun perjuangan kehidupan kita, tapi dengan penyertaan Tuhan, kita akan selalu bangun berdiri dan tetap tegak dalam kehidupan kita ini. Maka permohonan ini mereka tutup dengan ayat 10.
Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Di akhir dari semua itu, mereka tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berikanlah kemenangan kepada Raja, dan dengarkanlah kami pada waktu kami berseru. Bapak Ibu, inilah permohonan yang disampaikan di dalam kerendahan hati. Berilah kemenangan kepada Raja, dan jawablah kami ketika kami berseru. Maka kita butuh dijawab saat kita berseru, saat kita bergumul, saat kita dalam persoalan. Kita mau Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Kita mau Tuhan memberikan jawaban yang pasti bagi kita. Maka sekali lagi Bapak Ibu, jika kita menginginkan jawaban yang pasti, jawaban yang tepat, jangan pernah bersandar pada dirimu sendiri. Jangan pernah memegahkan dirimu sendiri, tetapi bermegahlah di dalam Tuhan. Sebab segala sesuatu boleh kita nikmati dan alami dalam kehidupan ini, itu karena perkenanan Tuhan. Karena itu apa yang mau disampaikan firman ini bagi kita, paling tidak dalam firman ini saya ambil dalam 3 hal. Yang pertama, kemenangan hanya ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu, kita menghadapi banyak pertandingan di dunia ini, banyak pergumulan di dunia ini, banyak perjuangan di dunia ini. Kita berjuang untuk tetap sehat, kita berjuang untuk ekonomi kita, menyekolahkan anak-anak, berjuang untuk keluarga yang tetap setia, berjuang untuk keluarga yang tetap damai, yang tetap bahagia. Kita berjuang untuk kehidupan anak-anak yang lebih baik, masa depan yang lebih baik. Kita berjuang untuk sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, di dalam perjuangan itu semoga kita mendapat kemenangan. Jika kita menginginkan kemenangan, sekali lagi, jangan pernah memegahkan dirimu. Andalkanlah Tuhan, maka di dalam Tuhan, hanya di dalam Dia kita memperoleh kemenangan. Hanya di tangannya ada kemenangan. Tidak berarti kalau hanya di dalam Tuhan ada kemenangan, kita diam saja menunggu mujizat. Tidak demikian Bapak Ibu. Artinya kita tidak menunggu secara pasif, tetapi kita tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan, lewat usaha kita, lewat pekerjaan kita, lewat apa yang kita doakan dan kita lakukan. Dengan demikianlah Tuhan menyertai dan memberikan kemenangan bagi kita. Berarti kita tidak pasif, tetapi kita tetap berusaha, berupaya, berdoa, melakukan yang terbaik di dalam pergumulan itu. Selanjutnya di dalam perjuangan itu, maka Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Karena itu, pastikan bahwa kita menang dalam setiap beban kehidupan kita, dalam setiap pergumulan kita, dalam sakitmu, dalam perjuanganmu, dalam masalahmu, sebesar apapun, sekecil apapun, sesulit apapun, pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang sampai kepada kemenangan. Jangan mau kalah Bapak Ibu. Tetaplah berjuang untuk menang. Jangan mau mendengarkan kata-kata iblis dan dunia ini mengatakan kau tidak mampu, kau gagal, kau tidak bisa, kau tidak mampu. Kau orang yang lemah, kau orang yang gampang bergumul, kau tidak memiliki apa-apa, kau tidak memiliki uang. Tidak. Berjuanglah terus sampai kita sampai kepada titik menang itu di mana Tuhan selalu berada pada pihak kita. Yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang selalu peduli dan selalu tahu akan pergumulan kita. Maka Tuhan selalu mendengar kita, Tuhan selalu menyendengkan telinganya akan doa-doa kita. Tuhan selalu menyendengkan telinganya ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam masa-masa sulit. Maka Tuhan menghendaki kita kerjakan sesuatu supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan secara nyata. Maka Tuhan lebih tahu memberikan yang terbaik bagi kita ketimbang diri kita sendiri tahu mencari apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka Allah memegang kendali atas kita. Bahkan Ia izinkan mengalami masa-masa sulit, Ia izinkan suka dan duka silih berganti, Dia izinkan jatuh dan bangun dalam setiap pencapaian, pergumulan dan cita-cita kita. Dengan demikian kita untuk selalu merendah ke hadapan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Maka di dalam pertolongannya, di dalam kemurahannya, Ia akan menguatkan dan melepaskan kita dari segala kesesakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita sampai kepada keberhasilan, kemenangan, dan tetap percaya kepada Tuhan. Maka Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang tahu, datanglah kepada Dia. Yang ketiga dan terakhir, bermegahlah di dalam Tuhan atas semua apa yang dapat kita alami. Jika umat Israel mengalami kemenangan, dan suatu saat juga kita akan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita.
Kita dapat berhasil, berbahagia atas pencapaian kita, karir kita, usaha kita, kerja kita, bisnis kita, pencapaian anak-anak kita, keberhasilan mereka. Jangan pernah memegahkan dirimu sendiri Bapak Ibu, tapi bermegahlah di dalam Tuhan. Kalau Tuhan menjawab doamu, melepaskan engkau dari kesulitan, melepaskan engkau dari keterpurukan, masalah ekonomi, kehidupan ekonomimu semakin membaik, pencapaianmu luar biasa. Jangan pernah menganggap itu karena usahamu, itu karena kekuatanmu, semua itu karena kuasa dan anugerah serta kemurahan Tuhan. Bermegahlah di dalam Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi akuilah Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Semua itu boleh terjadi karena Tuhan. Muliakan Tuhan dalam kehidupanmu. Kita hanya boleh bermegah di dalam Dia. Pujilah Dia dan semua yang kita alami karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada minggu hari ini, supaya kami bermegah hanya di dalam Tuhan saja. Jauhkanlah kami dari sikap yang mengandalkan pikiran, kekuatan, tenaga, kemampuan, dan apapun yang kami miliki di dalam kehidupan kami ini, supaya kami tidak sombong dan melakukan hanya karena kekuatan dan diri kami. Tetapi ajarlah kami untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan, dan kami akui dan yakini semua yang boleh kami alami itu adalah karena anugerah, kuasa, dan kemurahan Tuhan saja. Berkati firman-Mu ini agar berbuah dalam hati dan kehidupan umat-Mu, dalam kehidupan kami semua, agar kami tetap didorong untuk melakukan yang terbaik dan berbuah yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah dan di gereja. Lindungilah kami, kiranya kami hidup selalu di dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan. Terpuji nama-Mu, ampunkan dosa kami di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.